Beliau banyak melahirkan gagasan-gagasan besar yang melintasi ruang dan waktu pada zamannya. Saat berusia 32 tahun, Anwar Musadat mendapatkan ilmu kemiliteran. Islam adalah agama mayoritas di Indonesia sehingga banyak melahirkan para pejuang dakwah. Indonesia juga memiliki pejuang kemerdekaan sekaligus pejuang agama Islam di tengah-tengah penjajahan Indonesia. Salah seorang tokoh dan ulama yang karismatik yang menjadikan kebanggaan masyarakat Indonesia dan masyarakat Garut yang populer pada zamannya yaitu Profesor Anwar Mursadat. Beliau adalah seorang ulama, guru besar dan mubalik terkenal di dalam negeri maupun di luar negeri. Beliau juga pendiri dan rektor pertama Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Kegigihannya melawan pasukan Belanda saat revolusi kemerdekaan pecah di Indonesia, menjadikan Kiai Haji Anwar Mursadat sosok pejuang yang disegani. Dengan bidang ilmu agama yang ia mumpuni, ditambah lagi keahliannya dalam bidang militer, Mursadat sukses membuat pasukan Belanda kerepotan. Sebelum menjelma menjadi ulama besar dan pejuang ulung, Mursadat kecil sudah menunjukkan karakternya yang cerdas dan kritis. Nama kecil Anwar Mursadat adalah Dede Mas Daid. Lahir di Garut pada 3 April 1909. Dari seorang ayah bernama Abdul Awal bin Haji bin Abdul Qadir dan ibunya bernama Marfu'ah binti Kasyiro. Dalam diri Anwar Mursadat mengalir darah dua kesultanan, yaitu Mataram dan juga Kesultanan Cirebon. Ketika Dede Mas Daid berumur 4 tahun, ayahandanya wafat pada tahun 1913. Dalam keyatiman itu, beliau dibesarkan oleh ibunda tercinta bernama Marfu'ah yang berwirausaha memproduksi dodol Garut. Pada tahun 1934, beliau menikah dengan Mas Katul Millah, putri Haji Sarotchi. Pernikahan ini tidak berlangsung lama setelah beliau memperoleh syahadah atau ijazah dari Madrasah Aliyah. Dan tidak langsung diangkat sebagai guru tetap. Dari hasil pernikahan dengan istri pertamanya, beliau dikaruniai 2 orang putra, yaitu yang meninggal tatkala masih kecil di Mekah dan Sulaiman yang meninggal pada tahun 1980. Pada tahun 1941, Kiai Haji Anwar Mursadat ditimpa musibah karena ditinggal wafat oleh sang istrinya, Mas Latul Milah. Setelah menderita sakit setahun setelah wafat istrinya yang pertama, tepatnya pada tahun 1942, beliau menikah dengan Nyi Haji Raden Siti Atikah pada usia 15 tahun, putri dari Kiai Haji Qurtubi dan Hajah Fatimah, di saat beliau berusia 32 tahun. Nyi Haji Syafi'i yang karismatis ini berpesan kepada Anwar Mursadat bahwa kelak murid kesayangannya itu akan menikah dengan cucunya di tanah air. Ucapan ini adalah salah satu nur Allah yang diberikan kepada hambanya yang ahli ibadah. Dan dengan izin Allah, perkataan ini menjadi kenyataan. Untuk memantapkan pilihannya, Profesor Kiai Haji Anwar Mursadat selalu menjadikan Allah sebagai tempat bertanya dan menjadikan sandaran atas setiap keputusannya. Beliau selalu memohon petunjuk kepada Allah tentang masalah yang ia hadapi dan keputusan yang ia ambil. Seorang tokoh hebat pasti mempunyai latar belakang pendidikan yang luas. Pendidikannya berawal dari usia sekolah hingga masuk ke HIS Kristen. Karena ia seorang pribumi, sehingga tidak dapat masuk ke HIS negeri. Karena HIS negeri hanya dikhususkan untuk kalangan bangsawan saja.
Tamat HIS Kristen, melanjutkan ke MULO Kristen di Sukabumi sambil belajar mengaji dan memperdalam ajaran agama Islam kepada Ustadz Sahroni. Tamat MULO Kristen Sukabumi pada tahun 1925, Musyadat melanjutkan kembali ke AMS Kristen Jakarta. Selama 2 tahun duduk di bangku AMS Kristen Jakarta, Musyadat pun pulang ke Garut, masuk ke pesantren Cipari, Wanaraja, asuhan dari Kiai Harmaen. Sejak kecil, Dede Masdian memperoleh pendidikan Islam dari guru ngaji yang tidak jauh dari rumahnya. Di sana Ustadz Sahroni berperan mengembalikan keyakinan Dede Musyaid terhadap ajaran Islam, ajaran Protestan yang diperoleh di bangku sekolah hanya sampai level pengetahuan dan menjadi dasar yang kuat bagi pertumbuhan jiwanya yang toleran terhadap moderat. Memasuki tahun kedua belajar di AMS, ibundanya menyuruhnya kembali ke Garut setelah mendapat informasi tentang pendidikan di AMS Chris Jerjik yang berusaha mempengaruhi keimanan pada peserta didiknya, termasuk putra tercinta dan ibundanya yang dikhawatirkan akan keimanannya putranya sebagai seorang muslim. Terjadi tarik-menarik antara keinginan mengikuti kehendak ibunda tercinta dan keinginannya untuk tetap belajar di Jakarta. Namun ia berhasil membawa kembali dan beliau pun akhirnya meninggalkan Jakarta lalu pulang ke Garut. Terlepas dari persoalan pengajaran agama Kristen Katolik, belajar di AMS ternyata memberi nilai positif bagi pembentukan dan perkembangan kedisiplinan pribadinya kelak pada kemudian hari. Selain itu, beliau juga mendapatkan pemahaman tentang agama Kristen Katolik yang sangat baik. Pemahaman tentang agama Kristen Katolik inilah yang kelak menjadi embrio pemikirannya tentang ilmu perbandingan agama. Beliau pernah menjadi santri di Pondok Pesantren Cipari, Wanaraja selama 2 tahun dari 1926 sampai 1928. Pemimpin Pondok Pesantren Cipari, Wanaraja di saat itu adalah Kiai Haji Yusuf Tauziri. Setelah 2 tahun menjadi santri Wanaraja, pada tahun 1919 beliau mempelajari bahasa Arab di Madrasah Al-Ikhlas Jakarta. Pada tahun 1930, Anwar Musyadat berangkat ke Tanah Suci Mekah. Selama menjadi santri di Madrasah Al-Falah, menyandung 2 predikat secara bersamaan, yaitu santri dan ustadz. Keberadaannya di Tanah Suci selama 11 tahun telah mendorongnya untuk mendalami kajian agama Islam langsung dari sumbernya. Pada tahun 1934, beliau memperoleh syahadah atau ijazah, langsung diangkat sebagai guru tetap untuk mengajar di sekolah tersebut. Pemberian ijazah inilah yang menjadi pertanda bahwa Anwar Musyadat mendapat izin atau keridhaan Allah untuk meninggalkan Tanah Suci. Dengan azam yang kuat dan tawakal kepada Allah, beliau pulang ke tanah air, terutama untuk memenuhi panggilan ibundanya yang telah sangat merindukannya. Dengan latar belakang pendidikan yang luas dan pengalaman-pengalaman beliau, ia menimba ilmu dari berbagai macam sumber, sehingga pengalaman karir akademis dan dakwahnya pun menjadi luas. Yang pertama, karir akademisnya dimulai dari menjadi guru bahasa Inggris di Madrasah Al-Falah Mekah. Sebagaimana yang disebutkan tadi, bahwa selain sebagai santri, Anwar Musyadat menjadi ustadz untuk mengajarkan mata pelajaran bahasa Inggris pendidikan di Madrasah Al-Falah. Pada 1934, beliau memperoleh syahadah atau ijazah dan langsung diangkat sebagai guru tetap untuk mengajar di sekolah tersebut. Kedua, tokoh PB Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Anwar Musyadat yang selalu berinteraksi dengan masyarakat, akhirnya memutuskan untuk berkiprah di bidang organisasi kemasyarakatan dengan aktif di Partai Nahdlatul Ulama. Keterlibatan langsungnya dalam organisasi kemasyarakatan diawali di Muktamar Partai NU yang diselenggarakan di Palembang pada tahun 1952. 3. Dosen pada berbagai perguruan tinggi. Di tengah-tengah kesibukannya yang sangat padat, sebagai dosen di PT AIN yang menjadi IAIN di Yogyakarta,
beliau masih sempat mendirikan Kuliatul Qodlo di Solo dan mengajar ilmu agama di PTPG atau IKIP dan Unpad Bandung. Keempat, anggota DPR RI. Sebagai pimpinan PBNU Lembaga Ma'arif ataupun sebagai mubalik handal dan menghimpun berserta mengkonsolidasikan pondok pesantren yang dikelola oleh warga NU di Indonesia sebagai kekuatan strategis, pendidikan ulama dan keumatan. Selanjutnya, atas dorongan teman sejawatnya, beliau mulai terjun ke dunia politik praktis. Pada pemilu pertama yang diselenggarakan pada tahun 1995, Kiai Haji Anwar Musyadat terpilih sebagai anggota DPR RI mewakili Partai Nahdlatul Ulama dari daerah pemilihan Jawa Tengah. Kelima, mendirikan dan membangun IAIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada 9 Mei 1960, PT AIN secara resmi dimekarkan menjadi IAIN atau Institut Agama Islam Negeri. Pemekaran ini dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 11/1960 yang ditandatangani oleh Haji Juanda selaku pejabat RI. Keenam, penguji calon doktor di IKIP Bandung. Tatkala IKIP Bandung berencana mendirikan LPPD atau Lembaga Pendidikan Postdoktoral yang kemudian menjadi Fakultas Pascasarjana, Kiai Haji Anwar Musyadat sering diminta untuk memberikan stadion general di bidang pendidikan agama. Bahkan, pada satu kesempatan, ujian calon doktor di IKIP Bandung, beliau diminta untuk melakukan pengujian komprehensif keterampilan bahasa Arab yang dipilih oleh peserta. Sekalipun tugas utamanya menjadi dosen di perguruan tinggi, beliau tidak pernah melupakan panggilan nuraninya yang sudah ia rintis sejak dulu ketika masih di Garut. Bahkan, sejak di Tanah Suci, ia melakukan kegiatan umat melalui dakwah keagamaan. Di bidang dakwah, beliau juga sering menganjurkan kepada para dai agar terus mengupgrade diri dengan menambah berbagai macam ilmu dan keterampilan. Lingkungan madrasah dan pondok pesantren harus mulai diciptakan suasana keilmuan yang kondusif. Setiap santri tidak boleh hanya menguasai satu bahasa. Dan semangat meneliti dan mencari ilmu bagi kecakapan hidup, setiap santri di lingkungan kampus yang digagaskan harus terus ditumbuh kembangkan. Pendidikan masyarakat mubalik nasional dan internasional. Setelah menjadi syahada, berhasil dibangun di Kota Baru, Jogja pada tahun 1954. Beliau merintis kegiatan kuliah subuh, kegiatan mudzakarah tentang ilmu-ilmu agama pun mulai dilakukan. Bahkan beliau menjadi imam besar Masjid Syuhada yang didirikan untuk mengenang jasa para syahada, ulama populer dan guru di normal school. Di bidang pendidikan, Kiai Haji Anwar Musyadat menjadikan dialog antara Rasulullah SAW dan Mu'adz bin Jalal sebagai teladan. Beliau adalah seorang guru besar yang tetap belajar sendiri atau biasa disebut otodidak. Baginya, belajar itu harus panjang hayat, sehingga beliau berhasil menjadi sangat gemilang. Ada banyak hal yang menonjol dan keistimewaan pada diri beliau. Bahkan, dapat dikatakan bahwa keistimewaan itu merupakan sesuatu yang langka. Di usianya yang lanjut secara fisik, beliau masih tampak segar bugar, tatapan dan sorot matanya sangat tajam, raut muka yang penuh wibawa tidak mengurangi kelemah lembutannya terhadap siapapun. Secara alami, beliau tidak mengidap penyakit tua. Beliau banyak melahirkan gagasan-gagasan besar yang melintasi ruang dan waktu pada zamannya. Gagasan-gagasan itu mencakup berbagai hal, dari mulai masalah kebangsaan hingga perkembangan Islam di Indonesia. Beberapa karya beliau sudah banyak disebarkan di seluruh persada Indonesia. Bahkan di berbagai kawasan di dunia Islam, murid-muridnya pun tidak melulu dari Indonesia, tetapi juga dari berbagai negara yang ada di Asia Tenggara. Membangun lembaga pendidikan dan pondok pesantren Al-Musyadadiyah Garut sebagai ulama dan guru besar yang banyak terlibat dalam dunia pendidikan tinggi, Kiai Haji Anwar Musyadat ikut pula membuka era baru, yaitu upaya integrasi model perguruan tinggi dan pondok pesantren
sistem pendidikan dan kelembagaan itu ternyata mendapatkan kepercayaan penuh dari masyarakat. Perjalanan hidup Kiai Haji Anwar Mursyadat dipenuhi jasa dan pengabdian diri untuk bangsa dan negara melalui gerakan dakwah yang nasionalis. Ilmu pendidikan Islam dan keahlian militer diamalkan untuk mendorong semangat perjuangan pribumi untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Anwar Mursyadat memiliki keistimewaan dalam perjuangannya melawan bangsa penjajahan. Keistimewaannya yang dimiliki dari beliau yaitu menanamkan nilai-nilai jihad atas nama Islam yang menolak semua tindakan zalim manusia terhadap manusia lainnya seperti yang dilakukan oleh bangsa Jepang, Belanda yang menjajah Indonesia pada waktu itu. Saat berusia 32 tahun, Anwar Mursyadat mendapatkan ilmu kemiliteran melalui sebuah program pemerintah Jepang yang melatih pribumi untuk memenuhi kebutuhan tentara demi mengantisipasi kedatangannya pasukan sekutu. Oleh Profesor Anwar Mursyadat, kata Yais, dalam tulisannya pada buku biografi Profesor Kiai Haji Anwar Mursyadat, hasil latihan kemiliteran itu ditularkan kepada generasi muda lainnya. Dia menjadikan pengetahuan militer dan strateginya untuk menjadikan banyak pemuda sebagai pejuang bagi bangsanya. Para aktivis pergerakannya itu dari berbagai latar belakang, guru, ulama, pedagang, bahkan sampai petani. Dalam gerakannya itu, Anwar Mursyadat melahirkan gerakan massa lewat perjuangan rohani melalui dakwah dan pendidikan bagi rakyat dengan membangkitkan semangat perjuangan rakyat agar berdaya serta tidak dijajah Jepang. Bentuk perjuangan Anwar Mursyadat dengan Mustafa Kamil yakni melatih prajurit militer sekitar 200 orang pemuda yang menjadi pasukan Hizbullah. Pasukan Hizbullah yang dipimpin oleh dua kiai itu meraih kemenangan dalam pertempuran melawan Gurkha, tentara Inggris yang diisi oleh orang asal India. Gerakan lainnya adalah perjuangan pasukan Hizbullah yaitu seringkali menyerang markas pertahanan Belanda yang bersifat sporadis hingga membuat repot pasukan Belanda di Kabupaten Garut. Bung Tomo, pemimpin gerakan pasukan Arek-Arek Surabaya, mengajak Anwar Mursyadat bergabung melawan Belanda di Surabaya ketika ada pertempuran. Bung Tomo saat itu mempunyai suatu permintaan yang saat itu dikabulkan dengan hasil kesepakatan bersama, yakni antara Kiai Haji Mustafa Kamil yang membawa satu peleton pasukan Hizbullah yang berangkat ke Surabaya untuk berjuang hingga akhirnya Mustafa Kamil gugur dalam pertempuran tersebut. Selanjutnya, Anwar Mursyadat bersama dengan Kiai Haji Tauziri menjadikan Cipari sebagai markas perjuangan baru untuk melawan penjajah. Perjuangan Anwar Mursyadat bukan hanya dihadapkan pada bangsa penjajahan Belanda, melainkan dari bangsanya sendiri, yaitu gerakan pengacuan keamanan yakni Darul Islam dengan Tentara Islam Indonesia yang dikenal dengan nama DITII. Gerakan Kartosuwiryo ingin membentuk negara Islam Indonesia dan Anwar Mursyadat mendapatkan tawaran untuk bergabung. Tetapi beliau menolaknya. Berdasarkan keterangan yang ditulis dalam buku Profesor Dr. Herlina Lubis, penolakan Anwar Mursyadat terhadap tawaran DITII itu sebagai langkah nyata untuk membangun kesatuan bangsa demi ketegakan negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Setelah merdeka, Anwar Mursyadat terus melakukan perjuangannya melalui pendidikan keislamannya hingga akhirnya mendapat gelar Guru Besar IAIN Sunan Gunung Jati Bandung di bidang ilmu perbandingan agama tahun 1974. Anwar Mursyadat juga memiliki peran dalam pendirian perguruan tinggi agama negeri di Jogja dan juga mendirikan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Anwar Mursyadat merupakan sosok yang telah memberikan sebagian besar hidupnya untuk umat. Bahkan, jiwa yang nasionalisnya telah menunjukkan kecintaan membela Indonesia, sehingga Anwar Mursyadat mendapat gelar pahlawan dari pemerintah dan merupakan suatu kebanggaan. Retorika yang dipakai Anwar Mursyadat dalam menyampaikan dakwahnya merujuk pada gaya retorika Marcus Tullius Cicero. Hal ini karena dalam konsep retorikanya sejalan dengan pemikiran Cicero.
Cicero merupakan seorang negarawan dan cendekiawan Romawi di mana pemikiran tentang retorikanya banyak dipengaruhi oleh Isocrates. Atau tidak boleh orang belajar retorika, ia hanya milik orang baik dan terdidik. Retorika Cicero terkenal dengan jargon "The good man speak well". Artinya, ialah efek pidato akan baik bila yang berpidato adalah orang baik juga. Dalam hal ini, Anwar Mursyadad dari kecil dinilai memiliki kepribadian yang positif. Hal ini karena hatinya sering disentuh oleh kasih sayang yang tulus, kelemah lembutan yang didapat dari ibunya. Beliau juga mampu mendalami berbagai cabang ilmu agama Islam yang luas di luar spesialisnya, seperti tafsir, hadis, fikih, akidah, sejarah, filsafat Islam, sosial, politik, perbandingan agama, tasawuf, dan disiplin ilmu agama lainnya. Beliau juga menguasai pengetahuan umum dan bahasa asing. Hal inilah yang menjadi perhatian masyarakat untuk menjadikan beliau sebagai sosok pendakwah, politisi, dan pengajar. Retorika menurut Cicero dimulai dari kepemilikan motivasi baik, jalan berpikir baik, kepribadian baik, ucapan yang baik, dan berakhir pada tindakan yang baik juga. Kiai Haji Anwar Mursyadad adalah ulama dan pemimpin yang teguh dan konsisten dengan pendiriannya. Disebut teguh dan konsisten karena beliau selalu berpihak pada kebenaran. Beliau tidak pernah dan tidak peduli dengan setumpuk penawaran materi yang menggiurkan hatinya. Baginya, semua tawaran yang ada diridhoi Allah pasti merugikan dan mencelakakan bagi diri dan umatnya. Baginya, amal apapun yang dilakukan, dimanapun, untuk apapun dan kapanpun harus ada dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi beliau pun, kesejalanan ide, keselarasan pikiran, dan kesatuan hati antara ayah, ibu, dan anak menjadikan pendukung utama atas kesuksesan dakwah. Prinsip ini menjadi kunci utama dan doktrin perjalanan hidup Kiai Haji Anwar Mursyadad. Dan beliau telah berhasil membuktikan tindakan nyata yang dilakukannya adalah dengan membenahi sistem dan sarana pendidikan khususnya di lingkungan pesantren Al-Musdadiyah dan kampus UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Manifestasi dan komitmennya terhadap dakwah ya tidak hanya dibuktikan oleh Kiai Haji Anwar Mursyadad lewat ceramahnya dan khutbah yang disampaikan di berbagai tempat baginya. Menerima dan menyampaikan ilmu merupakan dua kewajiban generasi Rabbani. Sebagai intelektual dan ulil albab yang spiritualis, Kiai Haji Anwar Mursyadad juga selalu tertarik dan tidak segan untuk menjadikan pendengar setia atas keluhan atau pendapat orang lain. Beliau pun adalah seorang pendengar yang sangat baik. Beliau juga antusias dan peduli untuk mendiskusikan berbagai macam persoalan informasi yang ada, meskipun dari muridnya sendiri. Keputusan yang diambilnya diawali dengan semangat dan musyawarah untuk bermufakat. Lalu berdasarkan hasil musyawarah itu, beliau mengambil keputusan dengan bertumpu pada sikap bijaksana dan juga demokratis. Perjalanan hidup Kiai Haji Anwar Mursyadad adalah perjuangan dan sosok yang relatif utuh dan komprehensif. Beliau seorang figur ulama yang tawadu, zuhud, dan waro, sekaligus seorang intelektual. Beliau tampil dan berperan aktif ketika umat menghadapi keadaan dan masa yang sangat kritis. Dalam keadaan normal, beliau menjadikan seorang penghibur orang yang sangat susah dan gundah guluna, laksana seorang nabi sebagai seorang al-mubasyir. Jiwanya yang tulus, ikhlas dalam melakukan setiap perbuatan menjadi mata air penyejuk kesegaran umat yang diterapkan sebagai masalah. Baginya, setiap perbuatan di jalan Allah adalah ibadah. Profesor Anwar Mursyadad termasuk salah satu orang yang Allah berikan umur panjang. Tepatnya, ia wafat pada usia 91 tahun. Beliau adalah orang yang selama hidupnya selalu menebar senyum optimisme. Beliau dikenal sebagai ulama yang mengedepankan gaya hidup zuhud, waro, dan tawadu. Sebuah proses yang menjadikan bagian dari dunia sufi.
beliau juga sangat suka memperpanjang silaturahmi. Ini adalah salah satu suri tauladan yang harus kita jadikan motivasi untuk meneladani kebaikan, kegigihan, dan kecerdasannya. ngerjain tugas dulu kan, nah gitu kita harus ada